Bingung nyari mic? Ini mic wireless compact terbaik yang bisa lo beli buat keperluan konten. Khusus kita bahas. Selamat datang di channel saya Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen ngasih rekomendasi mic yang terbaik buat kalian pakai ngonten. Selain perihal kualitas suaranya yang bagus, tapi kita ngomongin soal estetikanya ketika kalian pakai di baju, ditempel di magnet kayak gua sekarang, atau kalian punya narasumber ditempel di baju narasumbernya nggak ngample-ngample, kelihatan seamless. Nah, itu jadi salah satu value point terbaiknya. Dan kalian tidak perlu khawatir buat mic yang gua kasih nih ya, rekomendasinya itu bisa connect ke kamera ataupun ke HP. Jadi kalian tidak perlu nanya-nanya, bang bisa connect ke HP nggak bang? Bang ke iPhone bisa nggak bang? Bang ke Android bisa nggak bang? Semuanya yang gua kasih di sini bisa. Tapi perlu diinget lagi, gua ngasih rekomendasinya ini bukan yang murah, bukan gitu ya. Dibilang mahal banget juga nggak, tapi masih masuk ke budget lah. Tapi dari pengalaman ST Media, mic yang kita bakal kasih tahu ke kalian itu yang paling the best dari sekian banyak mic di pasaran, yang paling simple juga, yang paling estetikanya tuh cakep lah kalau kalian mau pakai syuting kayak gini. Tapi sebelum mulai videonya, gue pengen sponsorin diri gue sendiri dulu. Kalau kalian mau belajar kamera Fujifilm biar dipakainya makin instan, makin cepet lagi buat ngonten, silahkan cek di bosandiklas.id, karena di situ gue udah ngajarin cara pakai kamera Fujifilm buat keperluan ngonten yang cepet, yang easy, yang paling basic. Memang kamera Fujifilm itu bisa instan langsung jadi, tapi kalau kameranya kalian nggak setting, itu nggak bakal instan juga. Langsung cek aja di bosandiklas.id karena harganya lagi murah. Oke, langsung aja. Yang pertama gua rekomendasiin buat yang mendang-mending dulu aja. Di sini ada Takara Intro X5 Mini. Lah kok tidak X3 lagi bang? Kenapa bang? Karena X3 itu ukuran transmitternya gede. Kalau di yang ini kecil. Wah tuh ya. Ini jadi salah satu poin penting kenapa ini jadi terbaik. Karena ukurannya compact, ketika lo pasang di baju kalian, itu jadinya low key banget, low profile banget. Dan soal paketan dari mic Intro X5 Mini ini juga lengkap banget gitu ya. Mau kalian konekin ke kamera, ya ada dikasih kabelnya. Kalau dikonekin ke HP, udah nggak kayak waktu Intro X3 gitu ya, masih pakai kabel-kabelan ribet. Kalau di sini nggak, lu cuma butuh pakai adapternya aja gitu yang bentuknya L apa lurus, gue lupa gitu kan. Tapi ketika kalian colokin receivernya di kamera, itu bisa kelihatan lebih simple lagi, nggak ribet sama perkabelan lah intinya. Terus kalau misalnya kalian pengen beli si X5 Mini ini, juga pilihannya dia ada beberapa bundling, bahkan kalian bisa beli yang kayak punya kita juga. Di sini ada paketnya itu bisa sampai up to 4 transmitter sekaligus. Dan perlu gue kasih tahu juga, si receivernya ini dia punya built-in mic juga, which is kalian bisa dapat 5 mic jadinya gitu ya. Kalau di sini gunanya buat apa ya, kameramen kalian ngomong itu bisa ikutan join juga gitu loh, suaranya ke pick up lewat receivernya. Dan yang kerennya lagi dari Intro X5 Mini ini, kalau misalnya kalian pengguna Intro X3 dulu gitu ya, Takara, ketika kalian mau konekin ke receiver si Intro X5 Mini, ini juga bisa gitu ya. Jadi transmitter si X3 dikonekin ke receiver X5 bisa, si transmitter X5 mau dikonekin ke receivernya yang Takara Intro X3 itu juga bisa. Jadinya the best banget. Terkait buat suaranya juga cakep, apalagi buat harga yang diberikan. Noise cancellation ada, tapi gua nggak bisa bilang noise cancellationnya yang paling bagus atau yang bagus banget, enggak, sekedar cukup aja buat harga yang diberikan. Nah, kalau kalian mau tahu review lengkapnya, silakan cek aja card yang udah gua kasih di sebelah menu. Sebelah sini buat cardnya gitu ya, buat review dari Takara Intro X5 Mini buat pembahasan lengkapnya. Dan buat harganya dari Takara Intro X5 Mini ini, kalau misalnya kalian pengen beli yang 4 transmitter juga, kalau misalnya kalian butuh, itu cuma di sejutaan kecil doang. Silakan langsung cek aja di tag link produk yang ada di video ini, barangkali ada diskon. Kita lanjut bahas ke mic selanjutnya. Mic selanjutnya, biar hemat waktu kalian aja, gue pengen bahas si HoloLens. Yang dimana ini cuma ada HoloLens Lark M2 dan satu lagi Lark M2S yang lagi dibawa sama Erwin. Nah, buat HoloLens ini punya kesan spesial di ST Media, karena di Lark M2 ini adalah mic pertama yang paling simple yang pernah kita pakai buat ngonten. Kalian lihat bentuknya aja, bulat begini doang, lo tempel di baju, wih,
bener-bener seamless banget. Kan seamless apa ya? Simple lah gitu. Dan ngomongin soal desainnya, mic ini juga bisa kalian tempelin stiker. Kalau di kita stikernya dikasih warna hitam aja biar kelihatan simple kayak yang tadi gue bilang. Dan ini jadinya terserah kalian lah. Pokoknya stikernya kalian mau custom sendiri bentukan kayak gini, gue nggak tahu bisa apa enggak, tapi dari paket yang dikasih itu ada beberapa stiker. Kalau kalian ketika di keperluan syuting kalian tidak pengen atau tidak boleh nongolin merek, ini stikernya berfungsi banget. Nah, yang kita suka lagi dari HoloLens Lark M2 ini, buat ukuran receivernya kecil banget boy. Ini sangat-sangat cocok buat kalian pasangin di kamera kalian yang punya ukuran compact. Dan kalau kalian mau colokin ke HP, dia juga punya receiver yang berbeda, ukurannya lebih compact lagi. Buat pilihan colokannya juga jangan khawatir, kayak yang gue bilang, buat kabel C ada, buat kabel Lightning juga ada kalau kalian masih pakai iPhone yang lama. Nah, untuk mic HoloLens Lark M2 ini juga suka kita pakai buat syuting outdoor karena suaranya cakep, dan mic ini juga masih suka dipakai sama Aldi Nyantai kalau misalnya dia lagi bikin konten di luar. Itu ya kalau kalian lihat di channel Nyantai dia pakai mic bulat kayak begini bentukannya, yaitu adalah HoloLens Lark M2. Nah, buat alasan kenapa kok Nyantai bisa suka sama mic yang kita pakai juga, karena mereka suka sama ukurannya. Kecil banget, ketika ditempel di baju itu nggak ngampe-ngampe dan juga kelihatan seamless, low-key banget buat dipakai. Kualitas suaranya bagus, noise cancellingnya juga cakep. Dan seperti biasa, kalau kalian mau lihat reviewnya dulu, silahkan cek aja di card ini gitu ya. Kalau kalian udah keracunan sama mic yang satu ini, silahkan cek aja tag link produk yang ada di video ini. Kita lanjut ke abangnya, Lark M2S. HoloLens Lark M2S ini menurut kita pribadi punya bentuk yang unik, tapi tetap simple, tetap low-key ketika kalian pakai buat konten. Bentukannya memang kayak TWS gitu, agak lucu, dan buat pemakaiannya sistemnya dijepit. Dan untuk jepitnya ini jangan khawatir, dia juga udah magnet, jadinya nggak bakal copot ketika kalian pakai untuk aktivitas. Dan menurut kita juga ketika kalian pasang si Lark M2S ini di baju atau di kerah kalian, itu bisa terlihat lebih simple daripada adanya si M2. Karena untuk pick up mic-nya ini ada di bagian kecil gitu, bukan yang ada di bagian yang gedenya, enggak gitu ya. Jadinya ya ketika kalian pakai dijepit gitu, karena yang nge-pop up yang bagian kecilnya aja itu bisa kelihatan simple banget, bahkan kalian bisa ngerekam diem-diem dengan kualitas yang cakep. Nah, buat receiver kameranya juga sama kayak si M2, dia punya desain yang compact, pilihan paketnya juga lengkap, untuk connect ke HP juga receivernya sangat-sangat compact, dan sama kayak Lark M2 juga dia ada dua untuk pilihan portnya. Buat kualitas suara, karena ini HoloLens ada harganya juga gitu ya, suaranya otomatis cakep. Kalau ngomongin soal noise cancellingnya, kalau kita bandingin sama si Lark M2 yang ini, menurut kita pribadi, menurut SM Media, kualitas noise cancelling dari Lark M2S itu jauh lebih baik dibandingin yang M2. Kalau yang M2 itu kalau kalian side by sidein masih kedengaran kayak robot. Kalau di M2S itu lebih rapi. Ya, buat kesimpulannya, kalau si HoloLens dari pengalaman kita, memang kita tidak pernah mengalami isu segala macam. Misalnya ada produk barunya datang ke kita lagi, disuruh review lagi nih, gak khawatir akan isu gitu ya, karena kita tahu untuk kualitas mic-nya itu udah pasti bagus. Kalau kalian pengen lihat reviewnya dulu seperti biasa, silakan dicek aja. Kalau mau langsung beli, silakan cek tag link produk yang ada di video ini. Kita langsung bahas ke dua mic terakhir, dan mungkin kalian udah tahu mic apa yang bakal gua mention di sini. Nah, buat dua mic terakhir ini, gua bisa bilang kalau kalian bisa nemuin mic ini di online, kalian adalah salah satu orang-orang yang beruntung banget, karena di ST Media kita juluki dua mic ini adalah El Goib, The Invisible, El Angus. Ya, ini adalah mic DJI Mic Mini dan juga DJI Mic Mini 2 yang baru aja launching gitu ya. Nggak baru aja sih, baru-baru ini launching. Nah, kalau kita ngomongin kedua mic ini, kita bisa bilang dari list yang gua kasih, kalau misalkan diadu sama HoloLens sekalipun, ini suaranya yang paling cakep, yang paling the best yang udah pernah kita cobain. Tapi itu subjektif versi kita. Kalau kalian merasa berbeda, nggak apa-apa, komentar aja. Bagusan HoloLens bang? Komentar aja. Tapi buat kita, DJI ini yang paling oke banget suaranya, seperti yang kalian dengerin sekarang. Ini gue lagi pakai DJI, suaranya kayak gini. Bahkan nih ya, buat DJI Mic Mini aja itu pernah kita pakai buat podcast di studio ini, buat pembicara satu si Erwin dan juga pembicara duanya buat host yang datang. Di aplikasinya kita bikin jadi mono, jadi pick up suaranya ke Erwin khusus, ke si pembicaranya juga sendiri gitu loh buat audio source-nya. Dan setelah kita tahu kualitas suaranya bisa sebagus itu, jadinya bikin si HoloLens Lark M2 atau yang Lark M2S yang kita punya itu duduk di bangku
lampu cadangan gara-gara mic ini. Karena buat kualitas suaranya buat kita pribadi, tadi kayak gue bilang itu bisa lebih bagus. Nah, terkait buat penggunaan outdoor, selain suaranya yang bagus, perihal si DJI Mic Mini ini yang kita suka adalah semua keperluan yang kita butuhin dari kayak deadcat, kabel, terus adapternya, receiver, transmitter itu udah otomatis. Itu bisa muat di dalam satu charging case aja. Bawahnya jadinya nggak perlu pakai kantong-kantongan lagi. Ya kalau kalian masih penasaran juga kenapa kok di DJI bisa masuk semua, kayak yang tadi gue bilang, kalau lu mau konekin ke handphone, dia pakai adapter kecil kayak gini. Yang kita punya ini buat port C, tapi kalau kalian pakainya iPhone yang lama juga masih pakai kabel Lightning atau port Lightning, sorry, itu juga ada opsinya. Jadi kita tinggal colokin aja begini dan tinggal dicolokin ke HP aja kayak gini. Ya meskipun dia bisa bikin simple bawaan kalian, tapi karena dia pakai adapter kayak gini, receiver buat ke kameranya kalau kalian colokin ke kamera memang dia compact tetap, tapi ketika dicolokin di HP dia jadinya tuh agak heboh aja gitu, kayak mundur ke belakang gitu. Bahkan kalau kita pakein sama aksesoris yang Snapsys Reload yang kita punya itu juga jadi bentukannya itu agak lucu. Kalau waktu kita pakai HoloLens LAR M2, seingat gua itu lebih seamless lagi dipakai di Snapsys Reload. Dan meskipun demikian, sebenarnya si DJI Mic Mini ini itu juga punya buat receiver kayak si HoloLens gitu bentuknya gitu ya, buat ke HP itu dia ada receivernya lagi terpisah, tapi gua nggak tahu di Indonesia tuh udah dijual apa belum, atau ada nggak sih di Indonesia, nggak tahu, kayaknya di luar doang, karena ya di kita sih dapatnya ya begini aja pakai adapter gitu. Dan masih belum selesai soal DJI Mic Mini ini, yang kerennya lagi di DJI Mic Mini ini dan berlaku di DJI Mic Mini 2 juga. Untuk per audionya, kalau misalnya kalian punya produk-produknya DJI juga, kayak mungkin action cam-nya DJI Pocket 4 atau DJI Osmo 360-nya gitu ya, itu bisa kalian konekin via Bluetooth aja lewat transmitternya doang. Lo nggak perlu colok-colok receiver segala macem. Di transmitter di sini tinggal di pairing, di produk DJI yang kalian punya itu tinggal di pairing, itu langsung terkoneksi dengan cakep. Itu tidak pernah mengalami isu sama sekali, suaranya juga cakep. Terkait kualitas suaranya, di DJI Mic Mini pertama atau yang kedua yang lagi gue pakai sekarang itu cakep banget. Syuting sebelumnya juga kita sering banget pakai DJI Mic Mini, sebagus itu kualitas suaranya. Dan ketika dipakai di studio ini, kita pakai noise cancellingnya. Kenapa pakai noise cancellingnya di dalam studio? Karena studio ST Media ini cukup gema, masih ada banyak ruang-ruang kosong. Ketika pakai noise cancellingnya itu berasa naturalnya. Begitu juga di saat kondisi sekarang ini, gue lagi pakai DJI Mic Mini 2, ini lagi pakai noise cancellingnya dan suaranya bisa kalian dengerin sendiri. Dan belum selesai perihal kualitas suaranya. Yang kerennya lagi yang berlaku juga di DJI Mic Mini 2 nanti yang bakal gue bahas. Kedua mic ini punya gain limiter atau kayak suara limiter lah, dimana kalau kalian teriak-teriak kayak gini itu suaranya tidak picking, tanpa harus edit-edit. Jadi langsung ke apply di mic-nya gitu ya. Cara buat ngaktifinnya kalian bisa langsung akses aja, download DJI Mimo, aplikasi DJI, itu tinggal dinyalain aja fiturnya. Udah kelar. Mau syuting teriak-teriakan asal tahu diri aja teriak-teriakannya gitu ya. Itu aman. Kayak gue sekarang. Gue ngomong normal kayak gini dan gue teriak-teriakan kayak gini, suaranya nggak picking. Nah, kalau si Mic Mini 2-nya tadi kebanyakan udah gue bahas juga fiturnya, jadi biar nggak ada pengulangan lagi. Mic Mini 2 ini unggul dibandingin DJI Mic Mini pertama soal estetikanya. Ketika kalian pakai, lo bisa lihat sekarang ini gue lagi pakai skin warna kuning, dan nggak cuma warna kuning doang, dia pilihan warnanya banyak banget. Ini belinya bundling di paket atau bundling waktu itu ngecek kok. Ya pokoknya buat ininya kayaknya dia dibeli terpisah. Gue nggak tahu ada paketnya apa enggak, tapi kalau memang kita nemu yang satu paketan, kita taruh di tag link produk yang ada di bawah. Dan kalau misalkan ini belinya bundlingan sendiri juga kita taruh di bawah. Nah, dengan dia bisa ganti-ganti skin, ganti-ganti warna kayak gini. Gue pengen warna janda. Gue mau ganti, tinggal gue copot aja, gue pasang, ganti skin gue. Bosan ungu mulu, kenapa ya? Biru dah. Biru. Estetikanya bagus. Cocok banget buat konten kreator, apalagi cewek-cewek emo yang gemes-gemes. Ya ini dia mic-nya lah jawaban buat lo nih. Bisa ganti-ganti sesuai mood lo. Terus apalagi yang harus gua bahas dari DJI Mic Mini 2 ini? Gua tidak tahu lagi karena basically sama persis kayak DJI Mic Mini yang pertama. Buat kualitas suaranya, fitur noise cancellingnya juga bagus. Bisa connect ke produknya DJI tadi juga udah gue jelasin. Limiter juga ada, tadi gua udah praktekin. Dan ketika kalian mau colokin ke
ke HP juga sama, dia pakai adapter gitu. Mungkin gua kasih unjuk aja ya, lagi dipakai ya. Tapi ya nih ada sih adapternya nih. Nah nih buat adapternya. Poin terakhir kerennya dari si DJI Mic Mini ini adalah ketika kalian pakai mic-nya ini, dia sama kayak Takara. Yang berarti ketika kalian pakai transmitternya si DJI Mic Mini 2, kalian mau pakai receivernya DJI Mic Mini yang pertama, itu bisa terkoneksi dengan baik dan juga sebaliknya. Jadi itu dia buat rekomendasi mic versi ST Media yang compact, simple, suaranya bagus gitu ya. Buat mic-mic lain yang nggak kita sebutin bukan berarti mic-nya jelek, enggak. Tapi selain buat kualitas suaranya bagus, kalau kita ngomong kualitas suara yang bagus banyak banget gitu ya. Saramonic juga bagus, Rode juga bagus. Cuman karena belum main ke kita aja, kita belum cobain. Dan kalau Saramonic terakhir kita yang udah cobain banget buat mic-mic compact itu ada Saramonic Air, tapi bentuknya masih agak panjang, kurang terlihat seamless aja kalau buat ST Media. Buat yang seamless gitu ya, yang kalian pengen kelihatan low-key aja depan kamera, atau narsum kalian nggak mau yang aduh nih nggak profesional banget kelihatannya deh, gantung-gantung gitu, ini dia mic-nya gitu ya. Ada 5 tadi gue udah sebutin. Takara Intro X5 Mini, HoloLens M2 dan M2S, dan juga DJI Mic Mini dan juga DJI Mic Mini yang kedua. Semoga videonya bisa membantu. Baik lagi kalau kalian keracunan sama mic-nya, silahkan cek aja tag link produk yang ada di video ini. Buat DJI kita usahain nemu gitu ya, karena susah banget buat nyari linknya. Tapi mungkin itu aja. Gua Skavito di Bang Kamera Rowo, dan jangan lupa buat berkarya.